Dong dong dong. Buka pintu, Vero, kamu keluar. Bibi mau bertanya kepada kamu, apakah otakmu sudah rusak? Vero membuka pintu dan melihat ke wanita yang dia sangat tidak menyukai dengan wajah bingung. Vero, apakah otakmu sudah rusak? Kenapa berpacaran dengan anak itu? Apakah kamu tidak tahu dia adalah mantan tunangan kakakmu? Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Ya Tuhan, kamu ini benar-benar, kamu cepat keluar. Liani menarik Vero ke ruang tamu. Kamu lihat dua anak putarku ini, yang mana yang tidak lebih bagus darinya? Kamu ini memang. Bibi benar-benar sudah tidak tahu mau bagaimana mengatakan kamu lagi. Semua ini salah orang tua kamu, mereka yang mendidik kamu sampai menjadi begitu. Liani melihat ke Vero dengan tatapan membenci. Bibi, apa maksud kamu? Hubungan Bang Desta dengan kakak hanya perjanjian pernikahan. Dalam waktu 3 tahun ini mereka tidak pernah berpacaran. Lagian kakakku saja tidak memiliki pendapat lain, berkata sampai sini. Nada suara Vero pun menjadi rendah secara perlahan. Vero sendiri saja mungkin merasa malu, karena mau bagaimanapun masalah ini benar-benar tidak memiliki definisi standar. Kakakmu tidak berpendapat lain itu kakakmu segan mau memarahi kamu menggoda kakak iparmu. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Reska dan Rezeki bagian mana yang kurang bagus? Begitu banyak pria bagus yang bisa kamu pilih, kamu malah memilih orang seperti itu. Liani berkata dengan gaya satu tangan di pinggangnya, dia terlihat sangat marah dan tegas. Pada saat ini Desta melangkah ke depan dan menarik Vero ke belakangnya. Kalian terlalu sibuk dengan urusan orang lain, meskipun Vero tidak memilih aku. Dia juga tidak akan memilih kedua anakmu, aku merasa mau siapapun pasti seharusnya memiliki kesadaran diri. Lagian, bukannya kedua anak putramu itu adik sepupunya Vero. Hidup di masyarakat yang modern ini, dasar budaya seperti ini saja tidak mengerti. Setelah mendengar kata-kata Desta, wajah Liani berubah dari warna merah menjadi hijau. Sementara Desta sendiri hanya berekspresi datar. Dasar kamu berani melawan. Lihat bagaimana aku menghukum kamu. Setelah berkata, Liani pun menghampiri Desta, sementara Desta menarik Vero berdiri ke samping dan menghindarnya dengan mudah sampai Liani hampir saja jatuh ke lantai. Sudah, kakak ipar. Jangan membahas masalah ini dulu, kalian sudah datang dari jauh-jauh, istirahat sebentar dulu. Malam ini aku akan meminta orang untuk memesan hotel dan biarkan kita makan bersama, ada masalah apa baru bahas di sana saja, Gito Chen berkata. Hari ini kamu harus mengusir dia keluar. Anak ini orang apa? Berani bertingkah seperti ini. Sejak kapan dia ada hak berbicara? Bahkan memandang rendah anakku. Anakku kenapa? Anakku itu calon bos. Liani berteriak. Adegan ini membuat Wulan Bai merasa sangat sakit kepala. Setiap kali ada saudara datang, rumahnya pasti akan menjadi sangat kacau. Tetapi dia tidak bisa mengomentari apapun. Keluarga dia yang berada di kampung semuanya mengira Wulan Bai menikah ke keluarga kaya raya, sementara Wulan Bai juga harus mempertunjukkan lapang dadanya sebagai istri orang kaya. Desta dan Vero saling menatap dan saling tersenyum. Ada beberapa hal itu tidak perlu didebatkan. Semua orang tahu bagaimana orang Rezeki dan Reska. Mereka berhenti sekolah sejak SMP dan sampai sekarang masih tidak memiliki pekerjaan pasti. Dengarnya beberapa waktu lalu mereka dipenjara beberapa hari karena telah mencuri. Etikanya sudah seperti ini masih mau menjadi bos. Kalaupun mereka benar-benar menjadi bos besar, apakah mereka bisa menjaga hartanya dengan baik? Sementara sekarang Mauliani teriak sampai tenggorokannya pecah pun Wulan Bai juga tidak akan mengusir Desta keluar. Mereka masih menginginkan uang lotre Desta, kalau tidak mendapatkan uang itu, mana mungkin mereka tega membiarkan Desta pergi. Di bawah hiburan Wulan Bai dan Gito Chen, Liani dan Nobu akhirnya menjadi agak tenang. Tetapi Wulan Bai tetap meminta Desta untuk menjauh demi menghindar terjadi masalah lagi. Pada sore hari, Wulan Bai dan Gito Chen sudah selesai memesan hotel. Demi menunjukkan posisi mereka, mereka sengaja memesan hotel bintang 5 yang berada di pusat daerah Sanbaku. Mereka memilih sebuah kamar yang pengeluaran minimal berjumlah Rp. 800,000 lebih termasuk makanan dan bir. Mau bagaimanapun, makan bersama kali ini pasti lebih dari 1 juta. Malam hari, Gito Chen mengantar Liani mereka ke hotel dengan Mercedes-Benz dia. Setelah tiba di dalam ruangan, Liani memberikan sebuah kode mata kepada Nobu, kemudian Nobu pun berdiri dan mereka pergi ke toilet bersama. Wulan berkata sejak menjadi pemimpin proyek, Vero mendapat lumayan banyak uang. Katanya kemarin Vero sampai membawa beberapa ratus juta.
Kamu berpikir saja, seberapa banyak uang yang bisa dia dapati pada masa depan. Dia sekarang adalah sebuah pohon berduit yang sangat besar, kamu bisa menahan kalau keuntungan itu didapat Desta itu begitu saja. 3 tahun lalu aku sudah tidak menyukainya, seorang anak yatim piatu dari mana ada hak menikahi anak gadis keluarga Chen. Anak putraku jauh lebih luar biasa daripada dia. Apakah kamu bisa menahan masalah ini begitu saja? Bagaimana kalau aku tidak bisa menahan? Bulan mereka sama sekali tidak ada maksud mau menikahi anak gadisnya dengan anakku. Tidak mungkin kita menikahkan mereka secara memaksa juga kan? Masalah ini juga tidak sesuai dengan budaya. Mau bagaimanapun Vero juga merupakan anak gadis adikku, hal ini benar-benar melanggar peraturan budaya, Nobu berkata dengan wajah kesulitan. Kamu itu bodoh ya? Budaya lebih penting atau kekayaan lebih penting? Setelah miskin sepanjang hidup kamu tetap tidak sadar diri ya? Asal kita bisa menikahkan Vero dengan anakku, maka keluarga kita sudah kaya raya. Nanti kalau anak kita sudah menjadi pemilik perusahaan, kita sudah tidak perlu meminjam uang sana-sini lagi, Liani menamparnya. Tetapi, bagaimana kita membicarakan tentang ini dengan mereka? Suara Nobu pun menjadi mengecil. Tidak perlu membicarakan tentang ini. Mereka tidak akan setuju. Kita pinjam uang dulu, bukannya sekarang Vero sudah menjadi pemimpin proyek. Kita meminjam 100, tidak 200 juga. Kemudian kita investasi 100 juta ke proyek Vero dan mengambil bunga dari sana. 100 juta lagi kita pakai sendiri dan pada akhirnya kita hanya perlu duduk dan mengambil uang, Liani menghayal dengan gembira. Untuk bagaimana mengubah Vero menjadi menantu kita, aku akan mengajar anak kita nanti. Asalkan beras mentah dimasak menjadi nasi hangat, mau seberapa tidak ingin pun mereka tetap harus mau. Aku tidak percaya mereka bisa memutuskan hubungan saudara dengan kita hanya karena masalah ini, kecuali Wulan sudah tidak mau reputasinya di kampung saja. Setelah membicarakan rencana mereka, Liani dan Nobu pun meninggalkan toilet dan kembali ke ruang makan. Wulan Bai dan Gito Chen berbicara, Bang, kakak ipar, cepat pesan makan. Nanti Vina akan membawa pacar dia datang ke sini, nanti baru memperkenalkan dia kepada kalian. Wulan Bai mendorong menu. Sudah tidak tahu mau berkata apa, bibi ini sampai sekarang masih berpikir mau mencocokkan dia dengan anak putranya. Melihat mata Reska yang dipenuhi kejahatan, Vero merasa sangat kesusahan di dalam hati. Menahan perasaan itu, Vero duduk di atas kursi tanpa menoleh kepada Reska. Sepupu Vero, aku mendengar bisnis menjual obat itu benar-benar sangat menguntungkan. Kamu menjadi pemimpin proyek pasti mendapat lumayan banyak uang kan? Bagaimana masalah di tengah ini berjalan? Apakah aku juga bisa memimpin proyek? Reska menggosok kedua tangannya dan memindahkan kursinya agak lebih mendekat dengan Vero. Kalau kamu ingin memimpin proyek, kamu harus berbicara dengan orang grup Diamond Bling. Aku tidak bisa memutuskan siapa yang menjadi pemimpin proyek, Vero berkata. Ternyata begitu ya, kalau begitu, karena kamu dekat dengan orang grup Diamond Bling, bolehkah kamu membantu aku berbicara dengan mereka? Aku merasa seharusnya aku bisa memimpin proyek dengan baik, Reska berkata tanpa tahu malu. Tetapi Liani yang berada di samping malah menunjukkan ibu jarinya kepada Reska secara diam-diam, hal ini membuat Reska merasa semakin percaya diri. Aku tidak dekat dengan orang grup Diamond Bling, Vero menggelengkan kepalanya. Kamu saja sudah menjadi pemimpin proyek, bagaimana bisa tidak dekat dengan mereka? Vero, apakah kamu bohong kepadaku? Tidak bagus kalau begitu, aku sedang bertanya kepada kamu dengan tulus, Reska berkata dengan senyuman. Aku sudah berkata aku tidak bisa membuat keputusan untuk hal itu dan aku tidak mengenal orang grup Diamond Bling. Aku tidak bisa membantu kamu kalau untuk hal ini. Selain itu kamu juga tidak mungkin bisa menjadi pemimpin proyek. Setahu aku syarat menjadi karyawan grup Diamond Bling setidaknya harus ada sarjana. Kalau tidak mencapai syarat, mereka bahkan tidak akan meminta kamu datang wawancara. Vero mengatakan hal ini agar Reska menyerah. Setelah mendengar kata-kata Vero, Liani langsung menepuk meja dengan marah. Apa maksud kamu? Kamu memandang rendah anakku. Bagaimana dengan anakku yang tidak kuliah? Orang yang tidak kuliah pada zaman sekarang sangat banyak. Anak putraku jauh lebih berprestasi dari kebanyakan mahasiswa kuliah.
Jangan memandang rendah orang. Maksudku bukan itu, aku hanya menjelaskan permintaan grup Diamond Bling dalam merekrut karyawan saja, Vero menjelaskan. Tetapi dari dalam hati, Vero sebenarnya merasa tidak senang. Memang banyak orang tidak kuliah yang luar biasa, tetapi orang-orang itu pasti tidak termasuk anak kamu. Hanya dari beberapa hal yang Vero tahu saja sudah bisa dilihat tindakan jahat yang pernah dilakukan Reska dan Reski tidak sedikit dan semuanya tercatat di rekor kantor polisi. Mau bekerja di perusahaan itu tidak mungkin, pasti akan dieliminasi secara langsung. Adik Wulan, kamu harus mengajar anak gadismu ini. Usianya baru berapa sudah memandang rendah orang, apakah dia masih menghormati keluarga kami ini? Liani berkata, tidak ada solusi lain, Wulan hanya bisa meminta Vero meminta maaf kepada Reska. Vero meminta maaf dengan tidak puas dan siapa tahu Reska malah menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan jaraknya dengan Vero. Sepupu Vero, aku tidak menyalahkan kamu. Tunggu siap makan mari kita berbicara lagi, aku benar-benar ingin belajar sedikit barang agar bisa mengikuti kamu di satu level yang sama, Reska berkata dengan senyuman. Lihat anakku ini yang giat belajar ini, di masa depan dia pasti akan sangat berprestasi, Liani memuji dengan bangga. Andre Guo dan Vina hanya tersenyum dan tidak berbicara. Jelas, Vina juga tidak begitu menyukai Bibi dan keluarga. Dia sudah terbiasa dengan cara berbicaranya dari dulu. Oh iya Vina, pekerjaan pacarmu itu apa? Apakah keluarganya kaya? Liani tiba-tiba menoleh ke Vina. Pada awalnya target dia itu Vina yang disayangi oleh keluarga Chen. Bisa jadi mereka bisa menjadi kaya tunggu Vina mewarisi sedikit bisnis keluarga nanti. Hanya saja mereka tidak menyangka Vero menjadi pemimpin proyek duluan. Melihat Vina memiliki pacar baru lagi setelah berakhir dengan Desta, keinginan gosip Liani pun terbakar lagi. Dia ingin mengetahui apakah pria yang pendek dan gendut ini lebih luar biasa dari anak putranya, kalau tidak dari mana dia ada hak berpacaran dengan Vina. Keluarga Andre memiliki perusahaan sendiri, sama seperti aku dia masih kuliah tetapi tahun ini sudah akan lulus. Setelah lulus seharusnya dia langsung bekerja di perusahaan ayahnya, Vina berkata dengan bangga. Andre Guo juga tersenyum. Keluarga Guo kami belum bisa berbanding dengan keluarga Chen untuk sekarang, tetapi saya percaya suatu hari kami juga bisa berada di satu tingkat yang sama dengan keluarga Chen. Oh, ternyata kamu anak orang kaya iya, Liani berkata dengan senyuman palsu. Selanjutnya pelayan pun mengantar makanan ke dalam ruangan, Gito menuangkan bir ke gelas Liani mereka secara personal. Liani mereka mana pernah makan makanan mewah seperti ini. Reska dan Reski bertingkah seperti serigala kelaparan, piring sudah menumpuk seperti gunung di hadapan mereka. Sumpit mereka tidak berhenti bergerak dari awal sampai akhir dan mata mereka terus menatap ke makanan-makanan yang mewah. Hal ini membuat Vero sama sekali tidak ada selera makan. Ibu terlalu suka menunjukkan dirinya, setiap kali dia akan memanjakan para saudaranya, hanya karena dia takut saudara ini mengatakan keburukannya di kampung setelah pulang dari sini. Hal ini membuat tindakan Liani menjadi semakin tidak tahu diri. Setelah minum beberapa saat, Liani pun memberi kode mata kepada Nobu. Nobu mengeluarkan 2 batu kecil dan berkata, itu, adik Gito. Sejujurnya kali ini kami datang karena mau meminta bantuan kamu. Katakan saja, kalau bisa membantu saya pasti tidak akan menolak, Gito yang sudah sedikit mabuk berkata. Begini, kami mendengar Vero sudah menjadi pemimpin proyek dan menjalani bisnis besar, jadi kami juga ingin melakukan sedikit investasi. Jadi orang tidak boleh tidak tahu berterima kasih, mau bagaimanapun Wulan juga dibesarkan oleh keluarga baik kami. Sekarang Wulan sudah kaya raya, mau bagaimanapun juga harus membawa kami bersamakan. Nobu berkata. Gito berpikir dan mengangguk, iya, kata-kata kamu benar. Investasi itu hal bagus, tetapi kalian ada berapa banyak uang untuk investasi? Grup Diamond Bling itu perusahaan besar, mereka tidak membutuhkan uang berjumlah sedikit. Kalau untuk ini, harus melihat kalian bisa meminjam berapa kepada kami. Nobu menggosok kedua tangannya. Apa? Tubuh Gito menjadi tegak, semua kemabukan dia sudah menghilang. Kesadaran menuangkan seember air es ke tubuhnya. Setiap kali mereka datang, pasti demi meminjam uang, Gito sudah merasa trauma. Mau pinjam uang lagi? Gito mengerutkan alisnya, kami juga tidak memiliki banyak uang. Apa maksudmu? Kaya raya malah berkata tidak ada uang. Kamu tadi saja berkata Vero sudah memberikan beberapa ratus juta kepada kalian, ekspresi Liani langsung berubah. Ini, Gito terlihat kesulitan, awalnya dia mau menggunakan uang itu untuk membeli mobil. Sekarang mobil sudah ada, sepertinya tidak ada keperluan lagi.
Adik Wulan, semua anggota keluarga memuji betapa baiknya kamu. Sekarang pinjam kami sedikit uang, tunggu sudah dapat bunga kami baru mengembalikan kepada kamu. Pada saat itu reputasi kamu di kampung kami juga pasti akan semakin bagus. Ini adalah masalah yang sangat membanggakan, Liani membujuk. Kalian mau pinjam berapa? Sebelum Nobu sempat bersuara, Liani sudah menunjukkan ketiga jarinya. 6 juta. Gito melamun sejenak kalau ini tidak masalah. Hanya makan kali ini saja sudah menghabiskan dia 10 jutaan. Kamu mengira kami itu pengemis ya? Buat apa aku meminjam kepada kamu kalau hanya membutuhkan 6 juta? Liani sudah cemas. 60 juta. Tetapi kalian masih menghutang kami hampir 200 juta belum kembalikan, sekarang masih mau meminjam 60 juta. Gito merasa sakit hati, tetapi kalau 60 juta, bukan tidak bisa meminjam juga. Bukan, kamu ini bermaksud apa? Bisnismu sudah sukses, apakah hubungan saudara ini masih berjalan? Kali ini aku mau meminjam 600 juta, nanti sebagian besar uang akan digunakan untuk investasi proyek Vero. Uang itu akan kembali ke dompet kalian lagi. Buat apa bersikap begitu pelit? Liani berkata dengan marah.